Komentar selanjutnya, Alkitab LAI terjemahan baru membubuhkan tanda kurung atas terjemahan ayat dari naskah tangan Textus Receptus atau TR, tetapi tidak terdapat dalam naskah tulisan tangan manuskrip Westcott Hort. Dan ini bukan berarti bahwa itu adalah ayat-ayat tambahan. Hilangnya ayat ini dalam naskah WH kemungkinan karena naskah yang rusak atau tidak terbaca, atau mungkin juga terjadi karena kriptografi naskah tangan manus. Namun Perjanjian Baru bukan hanya satu, ada banyak sekali, bahkan jika ditotal bisa mencapai 24.000 orang, dan yang paling populer diantaranya adalah naskah TR dan WH. Semua orang salinan yang ditulis dengan tangan. Saat itu belum ada fotokopi atau percetakan. Naskah Perjanjian Baru yang ditulis dengan tangan, jika membutuhkan maka seorang harus mencari kembali dengan tangan, maka terjadilah perbedaan-perbedaan. Jika 20 orang menyingkapkan suatu naskah yang namanya kodrat manusia, tentu saja berbeda penyalinan. Jika satu kesempatan mendapat, berikutnya bakal kecipratan. Yang namanya naskah tulis jangan tangan tidak terlepas dari kerusakan akibat perjalanan waktu dan juga kelemahan kodrat manusia. Yang terakhir ini menimbulkan masalah paling banyak. Ada kalanya catatan samping tersisip tubuh naskah. Demikian pula sebaliknya. Sebaliknya sebagian catatan dianggap sebagai samping. Belum lagi misalnya ada catatan antara aksara yang ada. Kelupaan tulis garis daftar di huruf akan membuat aksara itu menjadi omikron. Demikian pula aksara Ibrani jatuh sehelai jenggot di sebelah huruf Z, bet akan membuat huruf itu terbaca mem. Textus Receptus, teks yang diterima adalah nama yang diberikan kepada salinan naskah asli Yunani Perjanjian Baru yang dikumpulkan oleh Desiderius Erasmus tahun 1466 sampai 1536 dari manuskrip kuno seperti Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus. Ia menerbitkan kumpulannya ini di tahun 1522 sampai 1527 dan 1535. Naskah ini disusun oleh penerusnya pada tahun 1550. Salinan naskah ini menjadi dasar penerjemahan Perjanjian Baru dari King James Version 1769. Salinan naskah ini juga digunakan oleh Gereja Ortodok Timur di era Erasmus. Martin Luther, pencetus reformasi kalangan Protestan, menggunakan Textus Receptus tatkala menerjemahkan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman. Terjemahan Martin Luther ini selesai tahun 1521. Naskah TR ini dikenal pula dengan nama Stephanus Textus Receptus atas jasa Stephen Langton membagi naskah ini ke dalam pasal-pasal, sedangkan pembagian pasal menjadi ayat yang dikerjakan oleh Robert Epstein. Jadi penomoran pasal dan ayat sudah terdapat pada naskah Textus Receptus, sehingga untuk naskah yang kemudian yaitu Westcott and Hort, penomoran pasal dan ayat mengikuti TR, dan bagian-bagian yang tidak ada dalam WH ayatnya dikosongi. Westcott dan Hort merupakan nama dari dua orang yang mengumpulkan naskah asli belakangan yang dikenal juga dengan istilah critical text, disusun pada tahun 1881. Penyusunan ini cenderung menyerang validitas naskah Textus Receptus dengan pengurangan pada beberapa bagian tertentu. Kemudian ada pertanyaan atau jawaban. Teks yang dirujuk hilang. Nomor 1, teks yang dirujuk hilang.
itu terjemahan edisi apa, dari tahun berapa. Nomor 2, salinan manuskrip Perjanjian Baru itu banyak sekali, ada ratusan, berbeda dengan mereka yang tidak punya salinan manuskrip kitab mereka, dan cuma ada satu versi, itu pun 300 setelah kitab mereka diberikan, 300 tahun. Kekristenan bukanlah agama kitab, sehingga penyalinan demi penyalinan itu sesuai kebutuhan dari masing-masing penyalinan. Kekristenan itu tradisi yang hidup, sehingga sekalipun ada salinan yang tidak utuh dan ada yang tidak, ada salinan yang utuh dan ada yang tidak akan mempengaruhi iman Kristen. Ini berbeda dengan mereka yang melandaskan imannya pada agama kitab. Beberapa ayat yang diberikan tanda kurung itu dilestarikan dalam tradisi lisan, dan sekali lagi kekristenan itu tradisi yang hidup. Nah, jadi kalau misalnya Matius 23 ayat 14, teks lisan yang didukung mungkin dapat sertakan sebagai tambahan pendukung. Yohanes Chrysostomus mengutipnya dengan jelas. After dictates, ya seperti ini kutipan Johannes Chrysostomus dari homili 273. After this next he derides them for bluphony, and the grievous thing was that not from rich men's goods, but from the poor they indulged their own belly, and aggravated their poverty, which they should have relief, for neither did they merely eat but devoured. Moreover, also the manner of their aversion was yet no more grievous, for a pretense making long prayer. Lagi pula pengajaran ini sama dengan pengajaran Yesus di Markus 12 ayat 40 dan Lukas 20 ayat 47. Jadi secara konteks sekalipun sekiranya itu ditambahkan, maka tidak mengubah pengajaran Yesus. Jadi mereka yang menjadikan ini masalah besar sebenarnya tidak ngerti sama sekali tentang kitab Injil. Bahwa 4 kitab Injil ini adalah 4 bentuk dari Injil yang satu, tak terpisah-pisah. Tetapi mereka malah memisah-misahkan satu dengan yang lain. Pemisahan ini adalah bentuk ekstrim sebenarnya dari teologi sistematik, alias Nestorianisme dalam bibliologi. Jadi teologi sistematika itu berarti disusun baru-baru ini. Jadi teologi sistematika itu teologi produk Renaissance. Ya. Divine energy, the orthodox path to Christianity victory. Ya. Tetapi Gereja Timur dapat memakai sistematika dalam kerangka apofatika. Jadi sistematika Timur atau pseudoskolastik, istilah dari George Floforsky. Jadi ada ataupun tidak Alkitab, gereja itu akan tetap ada. Itu ekstrimnya. Dalam polemik Arianisme, para bapak Nikia malah tidak pakai ayat Alkitab sama sekali. Malah pengajar Arianisme itu yang tukang kutip-kutip ayat. Bahkan beberapa gereja Jana Suci Epifanius secara radikal mengatakan bahwa mereka yang suka pakai dan kutip dalil ayat sana sini inti malah rentan sekali menjadi bidat. Semakin banyak kutipan dan dalilnya makin dekat dengan bidat.
Itulah yang dalam bahasa Arab diistilahkan khilah, atau dalam bahasa Indonesia menjadi khilah, mencari pembenaran bukan kebenaran dengan ayat-ayat untuk menutup kepalsuan dan dusta. Karena sebenarnya yang tukang kutip-kutip ayat itu aslinya tidak mengerti Alkitab, akhirnya dipakai demikian. Ya. Oke, jadi itu yang perlu saya tambahkan dari pertanyaan-pertanyaan dari grup-grup tanya jawab dalam grup kitab Esdras. Mengapa malah mengambil Mazmur dan Yesaya dari milik para rabi Yahudi dan menerjemahkan ke dalam bahasa Latin? Mengapa bukan mengambil dari Septuaginta, padahal para rabi itu dikatakan Agustinus telah mengaburkan nubuatan Kristus dalam Mazmur dan Yesaya. Walaupun Agustinus berkata, walaupun mereka mengaburkan, tapi kita masih dapat menemukan nubuatan yang mereka sembunyikan. Mereka mengikuti apa yang diterjemahkan Jerome dan dipakemkan Paus Damasus. Dipakemkan secara sepihak oleh Paus Damaskus, karena Paus Damaskus sudah tidak berbicara bahasa Yunani lagi. Paus Damasus adalah jana suci dalam gereja ortodok, bukan karena Vulgata, tapi karena ia pembela iman melawan bidah Makedonianisme dan Apolinaris yang ditolak di Konsili Ekumenis II. Damasus. Kalau nggak salah ini diperkenalkan secara sepihak oleh Paus Damaskus. Ya. Jadi kalau tidak salah ini Paus pas di Konsili Kartago ya, bukan keputusan Paus Damasus dengan Vulgatanya, tidak ada hubungannya dengan Konsili Kartago. Paus Damasus meninggal tahun 384 sama dengan Konsili Kartago itu tahun 397. Ya, demikian sedikit percakapan. Semoga ada tambahan wawasan. Salam.